Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang view router, analisis, studi kasus, dan penerapan routing di Vue.js. Di sini saya Sandiri Setiawan dengan NPM 233510011 dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Baik, di sini studi kasus website saya yaitu tentang Gym, yang dimana namanya itu GymX. Oke, baik. Masuk dulu ke GymX. Apa itu GymX? Website GymX adalah sebuah aplikasi web yang dikembangkan oleh menggunakan Vue.js, sebuah framework JavaScript modern yang ringan, cepat, dan efisien untuk membangun antarmuka pengguna interaktif. Tujuan utama dari website ini adalah untuk mempermudah interaksi antara Gym dan member dalam mengakses informasi dan layanan yang tersedia. Oke, baik, selanjutnya itu saya mempunyai fitur utama pada website saya GymX, yaitu saya menggunakan beranda atau home tentang kontak, profile, list member, dan terakhir ada pendaftaran. Beranda pastinya untuk menyajikan informasi umum tentang website Gym saya seperti sambutan, layanan unggulan, dan ajakan bergabung. Selanjutnya tentang berisi profil Gym, visi dan misi, serta keunggulan fasilitas dan pelatih. Yang ketiga ada kontak, menyediakan informasi kontak, lokasi Gym, serta formulir untuk menyatakan pernyataan atau konsultasi. Selanjutnya ada profil ya, pada umumnya di situ biasanya ada informasi pribadi dari user dan data keanggotaan, riwayat latihan atau pengaturan akun. Selanjutnya ada member. Di sini saya membuat member untuk menampilkan daftar member atau informasi keanggotaan pengguna. Selanjutnya ada pendaftaran yang terakhir, fitur untuk calon member melakukan pendaftaran secara online. Nah, di sini saya membuat tujuan untuk membuat website ini supaya member-member baru itu bisa melakukan pendaftaran secara online dan bisa mencakup formulir data diri, pemilihan paket, hingga konfirmasi pendaftaran. Oke, masuk langsung pada struktur folder. Di sini saya membuat yang pastinya folder router, dan selanjutnya ada file index.js. Selanjutnya saya membuat folder view ini untuk menampilkan navbar kita nanti. Dan di dalam view itu ada member itu meliputi add member, edit member, member list. Selanjutnya di luar dari member, yaitu dalam folder view ada about view, contact view, home view, dan terakhir itu ada profile, dan paling terakhir itu ada app view. Dan paling atas ini saya lupa, di sini saya menaruh file navbar.view. Dan lanjut. Nah, di sini kita masuk langsung ke beranda. Tampilan beranda yang saya punya itu seperti ini, dimana di sini ada button daftar menjadi member. Ketika user mengklik daftar menjadi member ini, maka akan otomatis mengarah ke pendaftaran. Nanti kita akan langsung masuk ke implementasi pada website kita. Selanjutnya sini saya akan ini tadi ada tombol daftar menjadi member. Ini berfungsi untuk mengarahkan pengunjung yang tertarik untuk bergabung dengan Gym user langsung ke halaman pendaftaran yang saya bilang tadi. Dan selanjutnya di sini ada tentang ataupun about. Di sini pada tampilannya saya membuat yang pertama ada sejarah, fasilitas, dan pelatih. Saya menaruh fasilitas pada Gym dan ada beberapa pelatih. Halaman about pada website GymX berfungsi untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai latar belakang Gym, fasilitas yang tersedia, serta profil pelatih. Halaman ini memberikan gambar menyeluruh kepada pengunjung tentang apa yang ditawarkan oleh Gym, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat untuk bergabung. Tujuan saya membuat halaman about ini memberikan gambaran yang jelas dan profesional tentang Gym, menunjukkan nilai tambah dan keunggulan yang dimiliki,
membangun kepercayaan dan minat pengunjung untuk menjadi member. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa GymX memiliki fasilitas lengkap dan didukung oleh pelatih yang berkualitas. Dan selanjutnya masuk ke bagian kontak. Di sini saya membuat pada halaman kontak, yaitu berisi informasi kontak, formulir pengaduan atau layanan, dan terakhir ini ada kontak langsung ke admin. Halaman kontak berfungsi sebagai sarana komunikasi antar pengunjung atau member dengan pihak pengelola gym atau admin gym. Halaman ini mempermudah pengguna untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, penyampaian keluhan, atau menghubungi admin secara langsung jika memerlukan bantuan lebih lanjut. Tujuan saya membuat halaman kontak ini untuk mempermudah komunikasi dua arah antara pengunjung atau member dengan pihak gym, meningkatkan pelayanan dengan menerima pengaduan dan saran secara digital, memberikan rasa aman bagi pengguna bahwa ada pihak yang siap membantu kapan saja, mendukung reputasi gym sebagai layanan yang responsif dan terbuka terhadap feedback. Dan selanjutnya kita masuk ke profil. Di sini saya membuat sebuah profil yang dimana di dalam profil ini ada foto profil seperti biasa, ada member ID, di sini member unik tentang yang mendaftarkan, dan selanjutnya ada kita tergabung dalam tahun berapa dan bulan berapa untuk menjadi member gymnya. Dan selanjutnya ada fitur pengaturan, edit profil, cek member, jadwal latihan, dan ganti akun. Dan paling bawah pada bagian bawah pada PPT, di sini kita bisa melihat untuk latihan pada latihan olahraga pada minggu ini, berapa sesi yang telah kita lakukan. Yang terakhir ini ada kalori terbakar, berapa jumlah kalori kita terbakar dalam hariannya. Ketika kita gym, maka kita akan aktifkan mode ini. Dan selanjutnya kita mendapatkan pencapaian dari gym, berapa kali kita melakukan latihan, dan sampai selesai itu maka akan ada bad G, itu sudah ada 5 bad G ya. Dan selanjutnya halaman profil adalah halaman personal yang hanya bisa diakses oleh member yang sudah login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk pengguna dan mengelola akun mereka dan membantu progres kebugaran secara individual. Selanjutnya tujuan saya membuat halaman profil ini memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data dan aktivitas mereka, meningkatkan keterlibatan dan motivasi member melalui fitur percakapan progres, memberikan layanan yang lebih personal dan interaktif, membantu gym dalam menjadikan pengalaman yang lebih modern dan digital bagi para member. Yang selanjutnya kita masuk ke list member. Pada list member, saya membuat pada halaman list member ini, user bisa melihat nama-nama siapa saja yang mendaftar, dan admin bisa melihat juga. Ini untuk mempermudah admin melihat nama-nama member yang bergabung. Di sini ada fiturnya bisa mencari member sesuai nama, dan di sini kita bisa mencari member sesuai kategori membership VIP, premium ataupun regular. Dan di sini ada button ayo daftar. Ini akan mengarahkan ke halaman pendaftaran juga nantinya. Halaman list member merupakan fitur penting dalam website GymX yang berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh member yang telah mendaftar, serta menyediakan informasi berdasarkan kategori keanggotaan. Halaman ini juga mendukung pencarian nama member dan mengajak pengunjung untuk ikut bergabung melalui tombol ayo daftar tadi yang saya sebutkan. Tujuan saya untuk membuat halaman list member ini memberikan informasi terbuka dan transparan mengenai member yang telah bergabung, memudahkan admin dalam melakukan pengecekan dan pemantauan data member, mendorong pengunjung untuk ikut bergabung setelah melihat banyak orang sudah menjadi member. Nah, itu tujuan saya untuk membuat list member ini, agar mendorong pengunjung untuk ikut bergabung. Nah,
Setelah dia melihat oh ternyata banyak yang mendaftar, maka dia akan minat untuk bergabung. Memberikan akses pencarian dan pengelompokan berdasarkan jenis keanggotaan untuk navigasi yang lebih cepat dan rapi. Begitu. Dan selanjutnya kita akan masuk yang terakhir, itu ada pendaftaran. Untuk pendaftaran ya seperti form biasa, di sini ada nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal bergabung, dan jenis membership. Pada jenis membership ini saya menggunakan pemilihan drop down. Di sini sudah ada nilai, sudah ada harga-harganya untuk membership reguler, untuk membership VIP dan premium. Halaman pendaftaran adalah tempat bagi calon member untuk mendaftar secara online dan menjadi bagian dari GPX. Halaman ini harus dirancang dengan tampilan yang mudah dipahami, responsif, dan user friendly agar proses pendaftaran terasa nyaman dan cepat. Ini menurut saya yang udah sangat bisa dipahami oleh orang-orang karena UI-nya yang simple dan tidak banyak warna. Dan selanjutnya tujuan saya membuat halaman pendaftaran memberikan kemudahan bagi calon member untuk mendaftar secara mandiri kapan saja dan di mana saja, meningkatkan efisiensi proses pendaftaran tanpa perlu datang langsung, mendorong lebih banyak orang untuk bergabung dengan cara praktis dan modern, memberikan kesan profesional dan digital pada sistem keanggotaan GPX. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita pada video kali ini, yaitu apa itu router. Dalam view router itu adalah library resmi untuk routing pada aplikasi Vue.js. Routing itu adalah proses mengatur navigasi antar halaman atau komponen dalam aplikasi single page application atau SPA, sehingga pengguna bisa berpindah menu tanpa reload halaman. Seperti yang saya tampilkan tadi, yaitu navbar pada di atas ya, ada di dalamnya itu ada beranda, ada about atau ada tentang, terus ada profile, ada keanggotaan, ada pendaftaran gitu. Nah, kita akan mempermudah untuk beralih ke ke halaman berikutnya tanpa harus merefresh. Kita bisa misalnya kita masuk dari beranda, kita masuk ke profile, kita tinggal tekan saja atau klik saja tombol yang ada di atas pada navbar masuk ke profile gitu, tanpa harus mereload halaman. Dan selanjutnya di sini ada codingan. Di sini saya membuat kode dari routernya, yaitu ada import pastinya cons router, dan yang paling bawah itu ada cons router untuk history website. Selanjutnya ada main.js yang pastinya kita akan mengimportkan sebuah app view dan routernya agar bisa diproses ataupun bisa terlihat outputnya. Dan selanjutnya sini ada navbar. Navbar ini yang saya bilang tadi, beranda tentang kontak profile, member, list member, pendaftaran. Nah, di sini kita pertama dibikin sebuah list dan router linknya nanti saya akan jelaskan pada codingan saja. Oke, kita langsung masuk ke codingan. Nah, baik, di sini saya sudah membuat sebuah codingannya. Kenapa saya tidak membuatnya dari nol? Karena ini sangat banyak codingannya. Nah, sangat banyak sekali. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskannya pada codingan yang telah saya bikin. Oke, kita akan masuk ke bagian router terlebih dahulu. Di sini kita defaultnya kita akan mengimportkan sebuah view router. Nah, di sini ada create router, kita membuat router, dan create web history. Di sini kita membuat history dari web. Dan selanjutnya formnya kemana? Ini kita mengarahkannya ke view router. Oke, dan selanjutnya kita akan mengimport sebuah home. Mengimportkan sebuah home. Home ini seperti nanti saya jelaskan. Kalau home itu pada bagian bawah.
pertama kita mengimportkan form dan home dan form. Form ini arahnya kemana? Yang pastinya kita masuk ke view dan selanjutnya ada home. Ini jangan sampai salah, biar programnya berfungsi. Ketika kita klik itu akan berpindah gitu. Kalau misalnya ini typo, kemungkinan dia tidak akan terjadi apa-apa, maka dia akan tidak berfungsi dengan maksimal gitu. Ada about, ada kontak, profile, member list, add member atau edit member. Nah, yang di bagian member ini kita berbeda foldernya dengan yang di atas. Di batasnya yaitu kita akan mengarahkan list member ini melalui folder view, folder member, dan file member list begitu, biar dia bisa kebaca nantinya. Nah, untuk bagian konstructor ini mengarahkan ketika kita mengeklik about, maka dia akan mengarahkan ke about itu. Misal kita di bagian halaman home, terus kita akan berpindah ke profile, maka dia akan berpindah ke profile gitu. Kalau saya bikin ini seperti ini, cuman tanda miring gitu aja, slash gitu aja, maka ini tidak akan terjadi apa-apa gitu. Dia tidak akan berubah halaman gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi pada bagian slash. Nah, slash ini untuk menurut saya ini sebagai agar halaman itu tetap di situ saja dan tidak berpindah tempat. Berbeda dengan about, kontak, dan lainnya, ini ada about, ada kontaknya. Nah, berbeda dengan home gitu. Home ini halaman beranda yang tidak akan berarah kemana-mana ketika kita klik, kecuali kita berada di halaman member, kita akan mengeklik bagian home, itu bisa. Kecuali kita di bagian home, kita akan mengeklik home lagi, maka dia akan berpindah tempat di situ aja. Dia tidak akan kemana-mana dan tidak akan ngeblank gitu tampilannya. Dan di sini ada routernya, yang tadi di sini kita membuat ini create, membuat router dan membuat history. Dan selanjutnya kita masuk ke main.js. Main.js ini default kita untuk mengimportkan sebuah file, yaitu kita mengimportkan sebuah router tadinya dan app view. Dan selanjutnya kita masuk ke app view. App view ini kita biasanya akan mengimportkan sebuah file gitu, mengimportkan sebuah file yang bernamakan navbar, dan di sini ada lokasi dari file navbar tersebut, komponen /navbar.view. Dan selanjutnya di sini kita mengekspor defaultnya dengan nama add dan komponennya dari navbar gitu. Nah, kalau semisal ini tidak ada, maka navbarnya tidak akan muncul. Nah, jadi kita harus untuk mengkonekkan sebuah file ini ke app view gitu, biar dia mendetek sebuah aplikasi, sebuah halaman yang kita bikin. Dan selanjutnya ini ada template ini ya seperti biasa. Sini tambahkan komponen navbar, tempat menampilkan halaman berdasarkan router. Nah, ini biasanya halaman untuk template-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian view. Sudah kita ke navbar. Nah, pada bagian navbar di sini ada beberapa list item, yaitu beranda, tentang, dan lain-lainnya yang saya bilang tadi. Dan kita jangan lupa untuk memasukkan router linknya, karena ini view membutuhkan router, beda dengan HTML, CSS, dan JS pada umumnya. Di sini kita membutuhkan router untuk memperhubungkan antara halaman ke halaman lainnya. Di sini saya bilang tadi beranda itu pastinya tidak jauh
dengan slash gitu. Berbeda dengan HTML pada umumnya, biasanya kita itu membuat sebuah hashtag gitu. Hashtag untuk berada tetap di halaman. Nah, kalau di view kita membuatnya slash, beda. Yang biasanya di HTML biasa itu menggunakan hashtag. Sini kita membuat router linknya kemana? Tuh member slash add. Ini filenya, halaman file gitu. Dan selanjutnya di sini kita mengeksporkan navbar yang seperti di view tadi, kita mengeksporkan default. Dan selanjutnya di sini ada beberapa styling untuk bagian navbar menggunakan warna biru apa nih? Nah, nanti saya tunjukkan output dari website saya. Dan selanjutnya saya tidak lupa untuk mengisi pada bagian bot yang pertama home aja, home beranda terlebih dahulu, yaitu kita di sini membuat sebuah kelompok yaitu div, yang dimana div ini kita buat dengan kelas yaitu home, dan di dalam ini masih ada div agar kita untuk mempermudah styling biasanya yang banyak-banyak div seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menambahkan yaitu tag contents untuk kelasnya. Dan selanjutnya ada H1 untuk ucapan selamat datang dari dari website yang saya buat. Dan selanjutnya P ini sebagai paragraf. Dengan kelas subtitle saya membuatkan kata-kata motivasi. Dan selanjutnya di sini button yang ada di PPT tadi pada beranda. Di sini saya menambahkan router linknya. Router link seperti yang ada di navbar tadi, itu member.add dengan kelas register BTN atau button dengan teks daftar menjadi member. Dan pada bagian bawah di sini CSS untuk styling. Di sini tidak saya akan jelaskan, nah terlalu panjang. Berikutnya kita masuk ke about. About ini kita akan membuat sebuah kelompok div. Di dalam div ada section dengan nama kelas yaitu hero section, dan selanjutnya ada teks pertama H1 sebagai heading satunya tentang gym kami, dan selanjutnya ada paragraf lebih dari sekedar tempat fitness, bukan sebuah komunitas. Dan selanjutnya di sini ada history section. Di sini kita menambahkan sejarah. Ini ada paragraf dari sejarah yang saya buat, filosofinya. Dan selanjutnya sini ada fasilitas dengan section juga, kita membawakan kelompok section dan dengan nama kelas fasilitas section. Dan seterusnya kita akan membuat sebuah div gitu. Div ini untuk mempermudah kita styling. Dengan banyaknya div maka akan detail kita untuk men-stylingnya nanti. Dan tidak lupa di sini saya akan menambahkan yaitu kelas facility card, dan ada V4 facility index, dan ini fasilitas dengan key dengan kuncinya itu index. Dan selanjutnya di sini ada image ini saya menambahkan sebuah foto yang ada di foto-foto yang saya perlukan untuk website saya. Dan selanjutnya pada bagian team section sini ada pelatih, dan untuk fotonya saya masukkannya tuh pada bagian script. Di sini saya menambahkan foto itu berasal dari Unsplash, yaitu tempat biasanya para pembikin website untuk menambahkan sebuah image. Nah, di sini saya menambahkan image itu, menambahkan foto itu melalui link, tidak melalui folder langsung gitu, foto langsung, karena menurut saya lebih cepat dan minim error gitu. Tergantung kebutuhan kita juga sih sebenarnya. Sini ada beberapa foto yang saya butuhkan. Tapi saya kemarin menambahkan sebuah foto yaitu dua.jpg ini, itu berhasil saya tambahkan, cuman agak
ribet. Nah, foto ini berada di bagian home. Nah, ini pada bagian internal, saya menambahkan foto pada bagian internal pada website saya. Saya menambahkan ini. Selanjutnya ada yang perlu ditambahkan untuk foto ini. Jadi menurut saya agak ribet kalau misalnya saya pakai pada bagian about ini foto internal, maka akan ribet, akan lama. Makanya saya memilih foto dari Unsplash, link Unsplash untuk mempersingkat pembuatan website saya. Dan selanjutnya ada kontak. Di sini kontak, pada bagian kontak sini membuat sebuah section seperti biasa dengan H1 dan paragrafnya. Dan selanjutnya di sini ada informasi kontak dengan H2, ada H3 sebagai alamat dan paragraf sebagai alamat dari tempat fitness atau gym. Dan selanjutnya di sini ada nomor telepon dengan H3 dan paragraf dan beberapa kelas yang dibutuhkan. Dan selanjutnya pada bagian komplain ini untuk para member ataupun klien untuk membuat mengisi sebuah form. Ini sebuah form pengisian, yaitu nama lengkap, ada email, ada nomor telepon dan seterusnya gitu. Nah, ini pada bagian form. Dan selanjutnya sini pada bagian admin, kontak pada admin gitu. Ini ada kontak langsung, admin card, dan di sini ada email, ada phone. Kita mengisi data diri admin ini pada bagian script. Di sini nama adminnya ada Gray, posisi email, posisi sebagai customer service manager. Begitu selanjutnya. Dan selanjutnya pada bagian metode, di sini saya membuat metode sebuah submit complaint di simulasi pengiriman formnya pada bagian ini. Dan pada bagian bawah ini untuk mereset sebuah form ketika kita telah mendaftar gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke halaman profile ini. Saya menambahkan foto dari Unsplash dengan nama saya Sandi dengan kelas avatar image. Terus ada button kelas ini untuk mengklik sebuah icon. Dan selanjutnya sini ada nama saya sebagai member salah satu, dan selanjutnya ada member ID unit, dan ada paragraf untuk member sejak kapan gitu. Selanjutnya di sini ada pengaturan, ada edit profile, ada cek member, ada jadwal latihan, ada ganti akun. Nah, pada bagian ini saya belum memperluas website saya, belum saya kembangkan lagi. Seharusnya nanti saya akan mengembangkan website ini agar pengaturan ini bisa diklik, akan berpindah ke halaman pengaturan lagi, dan edit profile akan bisa masuk ke halaman edit profile. Untuk sementara ini ketika kita klik maka dia akan blank gitu. Dia akan tampilan putih saja. Sebenarnya bisa saja saya tidak mengarahkan kemana-mana dengan cara ini dihapus dengan menyisakan slash, tapi saya tidak mengganggu gugat ini karena nanti saya akan mengembangkannya lagi. Dan selanjutnya di sini ada paling bawah tadi, pada bagian bawah ini ada latihan minggu ini dengan 3 sesi kalori terbakar pencapaian. Dan di sini saya menggunakan scriptnya dengan nama profile page. Di situ ada edit profile dengan this router push
kita ngepostnya ke profile.edit, akses edit, dan selanjutnya kita masuk ke bagian member. Pada bagian member di sini kita akan masuk ke bagian form yang tadi kita jelaskan pada PPT. Di sini pada bagian atas ada H1 pendaftaran member baru, dan selanjutnya ada formulir. Di sini kita membuat tipenya sebagai formulir dengan di sini ada nama lengkap, ada email, ada ini kita gini. Nah, di sini user itu wajib saat menginputkan sebuah email harus menggunakan @gmail.com, tidak bisa menggunakan email yang lain, karena ini sudah bawaan dari default yang saya buat. Dan selanjutnya ada nomor telepon, ada tanggal bergabung, dan selanjutnya di sini ada pilihan membership dengan menu dropdown. Di sini saya menggunakan menu dropdown agar user memperkecil tampilan gitu, agar tidak berantakan. Ketika member mengklik jenis membership, maka akan keluar pilih jenis membership regular sekitar 50.000 per bulan, 500.000 per bulan, premium sekitar 800.000 per bulan, dan ada VIP yang terakhir. Dan selanjutnya di sini ada submit. Nah, ketika user telah mendaftar, maka akan ada kata-kata menyimpan data. Dan selanjutnya sini pada bagian JS-nya sangat panjang. Selanjutnya kita masuk ke bagian member list. Pada member list ini ada H1, pada bagian headernya daftar member gym. Ini dan pada bagian router link ini ada button ini button sebenarnya, ini button mengarahkan ke add member. Jadi ketika kita klik maka akan mengarahkan member.add. Nah, ini. Dan selanjutnya di sini ada filter, search filter. Di sini kita mencari nama dari member itu dengan modal search query gitu. Dengan placeholder-nya cari member. Dan selanjutnya di sini ada filter select. Di sini ada semua membership, regular, premium, dan VIP. Di sini sebuah menu dropdown. Dan selanjutnya ada member table. Di sini ada tabel, sebuah nama-nama member yang telah mendaftar tadi. Nah, kita akan masuk ke output. Nah, ini output dari website saya, yaitu di sini pada bagian beranda, di sini ada ucapan selamat datang dan ada kata-kata. Nah, ini foto yang saya tadi masukkan, foto yang internal tadi. Nah, ini kalau kita klik pada bagian menjadi daftar menjadi member, kita akan otomatis dialihkan ke halaman pendaftaran. Di sini kita bisa menambahkan data, daftar sekarang. Nah, di sini maka namanya akan bertambah. Coba saya tambahkan lagi dengan nama Oliver saja. Dengan nama Budi. Ini kita ganti dengan Budi. Nomor telepon satu angka, dan ini bebas. Kita pilih membership VIP, kita daftar sekarang. Nah, maka nama kita ini telah masuk ke bagian daftar member. Kita cari dengan nama seperti Budi, maka akan keluar nama Budi.
ataupun kita mencarinya dari membership. Nah, di sini yang membership VIP itu ada namanya Bude dan Oliver. Nah, seperti itu. Dan kalau saya klik ini, maka akan mengarahkan ke pendaftaran lagi. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita klik tombol lihat ataupun edit, ini bakal ngeblank karena saya belum mengembangkan sebuah website saya ini. Nah, ngeblank seperti ini, tapi pada bagian ini bakalan ada. Dan pada bagian profile di sini yang seperti saya bilang tadi belum saya kembangkan, dia akan ngeblank. Dan selanjutnya pada bagian bawah sini ada kalori terbakar dan semacamnya. Pada bagian kontak di sini kita bisa misal kita di email kita pakai email Senin, kita akan informasi membership sini kita bebas. Oke. Nah, maka akan otomatis masuk ke database admin dari GymX. Dan selanjutnya di sini ada alamat, nomor telepon dari admin pusat, dan ada email dari admin pusat. Ini jam operasinya Senin sampai Jumat itu jam 6, Sabtu Minggu dari jam 8. Dan selanjutnya di sini paling bawah ada kontak langsung admin. Misalnya dia ingin cepat dan ini urgent banget gitu, pasti customer akan memilih pada bagian kontak langsung admin. Dan selanjutnya kita masuk ke halaman tentang. Sini ada sejarah, ada fasilitas, ada angka beban, ruang kerja, studio kelas dan sebagainya. Sini ada nama-nama pelatih yang berpengalaman yang bisa menjadi pelatih kita untuk member VIP. Nah, begitu. Oke, baik. Begitulah video dengan materi routing pada hari ini yang telah saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf tentang penjelasan maupun apapun itu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.